Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Safrian Putra, mahasiswa Universitas Batu Rahma, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk mengenal lebih mengenai apa itu lingkungan bisnis. Pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Namun perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi membuat pelanggan membeli produk dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang dijual. Perusahaan masih harus beradaptasi agar bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang bisa meraih keuntungan maksimal. Manfaat memahami lingkungan bisnis. Pertama, membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Perlu diketahui bersama bahwa tidak seluruh perusahaan memiliki arti dan sifat yang negatif. Suatu perubahan bahkan bisa menjadi faktor utama keberhasilan jika bisa dipahami dan dievaluasi secara baik. Untuk itu, sebagai pemilik bisnis, kita harus bisa mengidentifikasi perubahan apa saja yang bisa dimanfaatkan dan juga memanfaatkannya sebagai suatu alat dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada. Selain itu, pengusaha yang mampu memahami dan juga mampu memilih peluang pada lingkungan bisnis juga bisa lebih cepat dalam mendapatkan manfaat yang maksimal. 2. Memanfaatkan sumber daya dengan baik. Jika perusahaan mampu melakukan pemindaian yang cermat atas lingkungan perusahaannya, maka perusahaan akan terbantu dalam hal memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk bisnis. Selain itu, hal tersebut akan membantu perusahaan untuk melacak ataupun memantau sumber daya untuk kemudian diubah menjadi produk barang dan jasa. 3. Menghadapi perubahan. Perusahaan harus menyadari sepenuhnya atas perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Apakah itu perubahan dalam hal persyaratan pelanggan, tren, kebijakan baru pemerintah, atau perubahan teknologi. 4. Bantuan dalam perencanaan. Perencanaan yang dilakukan dengan benar adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketika ada masalah atau peluang dalam lingkungan perusahaan, maka sebagai pembisnis, kita bisa menentukan rencana yang tepat untuk mengatasinya dan memecahkan masalah tersebut atau mengubahnya menjadi peluang bisnis. Setelah itu, kita bisa menggabungkan rencana yang tepat untuk menghindari adanya perubahan di masa depan. 5. Membantu bisnis meningkatkan performanya. Perusahaan yang mampu memperhatikan lingkungan bisnis dengan baik bisa berkembang dengan meningkatkan performanya sesuai perubahan yang terjadi. Dengan beradaptasi dengan kekuatan eksternal, maka akan membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya dan bertahan lama di pasar. 6. Mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. Pembisnis yang mampu memindai dan juga mampu memahami lingkungan bisnis secara tepat waktu akan lebih mudah dalam mengatasi kendala atau kebijakan yang negatif. Adanya penerapan waktu dari dalam lingkungan perusahaan serta informasi yang dihimpun secara kualitatif juga bisa dijadikan sebagai suatu sinyal peringatan yang mampu membantu perusahaan dalam melakukan perubahan. Salah satu contoh kasusnya yaitu pemindaian lingkungan perusahaan yang terjadi pada perusahaan Maruti Udyog yang memperoleh informasi kualitatif bahwa ada banyak sekali perusahaan manufaktur mobil asing yang
hendak membangun bisnis di India. Kemudian mereka menganggap hal tersebut sebagai sinyal bahaya dan perlahan mulai meningkatkan kapasitas produksinya. 7. Bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Setiap pengusaha tentunya harus memasok barang produksinya ke pasar sesuai dengan permintaan yang ada. Untuk memasok output tersebut, maka pengusaha memerlukan input, bahan baku, dan lain-lain. Untuk itu, pengusaha bisa memperoleh bahan baku dan sumber lainnya dengan cara meningkatkan output yang diminta berdasarkan dengan keadaan masing-masing lingkungan. 8. Lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Perubahan yang tengah terjadi secara cepat dalam berbagai aspek akan berdampak besar pada bisnis. Untuk itu, perusahaan yang harus mengerti adanya perubahan segera mungkin. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Dan ke-9, lingkungan bisnis membantu perencanaan dan menetapkan kebijakan. Setiap perencanaan dan kebijakan serta peraturan dalam suatu perusahaan bisa disusun dengan memperhatikan lingkungan perusahaan. Karena seluruh rencana dan kebijakan tersebut memang harus diterapkan dengan berdasarkan faktor lingkungannya. Setelah kita mengetahui manfaat dari lingkungan bisnis, kita masuk ke dalam faktor dalam dan luar yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor dalam yaitu faktor internal lingkungan bisnis. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi perencanaan dan kebijakan, penawaran nilai, sumber daya manusia, dan sumber daya pemasaran dan finansial, citra korporat dan merek, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur operasional, dan perkiraan finansial. Kedua, faktor luar yaitu faktor eksternal lingkungan bisnis. Sedangkan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media, pemasar, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, lengkap dengan manfaat memahami hal ini. Jadi lingkungan bisnis yang baik akan berbanding lurus dengan kesuksesan suatu bisnis. Untuk itu, kita harus memahami secara penuh bahwa tidak ada lingkungan yang sempurna, tapi masih bisa membuatnya sekondusif mungkin dengan manajemen yang baik. Salah satunya manajemen keuangan. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan manajemen keuangan, kita bisa menggunakan aplikasi akuntansi atau mempelajari lebih dalam lagi mengenai akuntansi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.